Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda dan selamat siang buat anak-anak Lima Fatimah. Sebelumnya pastikan dulu di siang hari ini anak-anak semuanya sudah melaksanakan sholat duhur dan tentunya makan siangnya. Baik anak-anak, hari ini di pembelajaran tema terakhir siang hari ini sedikit Bapak akan jelaskan mengenai organ atau alat-alat pernapasan pada manusia. Seperti kita ketahui, setiap kita ditanya oleh siapapun bahwa apa sih alat pernapasan pada manusia, semuanya mungkin sepakat untuk menjawabnya dengan paru-paru. Namun sebenarnya bukan hanya paru-paru ya. Paru-paru itu lebih ke akhirnya di paru-paru di puncaknya. Namun ada organ atau alat-alat lain yang merupakan alat pernapasan pada manusia. Di sini Bapak bahas dulu tentang alat pernapasan manusia. Yang pertama, alat pernapasan pada manusia itu ada hidung, ya. Di sini ada hidung. Bapak kasih panah di sini adalah hidung. Baik, hidung merupakan alat pernapasan manusia, di mana sebelum udara atau oksigen dimasukkan ke dalam paru-paru, udara masuk dulu ke rongga hidung. Di dalam hidung ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama ada sebagai penyaring udara, ya, saringan udara. Jadi udara yang masuk itu disaring oleh hidung. Kemudian yang kedua ada fungsinya itu untuk menghangatkan udara. Menghangatkan udara. Nah, proses penyaringan udara ini dilakukan oleh dua unsur. Yang pertama ada bulu hidung, ya. Ada bulu hidung. Pada hidung kita sebenarnya tidak polos atau kata lain tidak gundul, ya, tidak botak. Tetapi di sana ada bulu-bulu hitam. Di dalam hidung kita ada bulu-bulu. Nah, itu fungsinya adalah untuk penyaring udara. Apa yang disaring? Tentunya kotoran, debu, dan sebagainya. Coba lihat di hidung kita. Ambil kaca atau cermin, kemudian kita bercermin hidung kita. Itu kalau misalkan jelas, itu terdapat bulu-bulu yang fungsinya adalah untuk menyaring udara yang masuk. Nah, kemudian yang kedua, saringan ini dilakukan oleh yang namanya lendir. Nah, setiap hidung itu ada lendir. Coba kalau misalkan jari kalian bersih, masukkan. Itu di sana ada sedikit basah, itu lendir. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang masuk, debu dan macam sebagainya. Itu. Jadi yang pertama, alat pernapasan manusia itu ada hidung. Di dalam hidung ada saringan udara yang dilakukan oleh lendir dan rambut hidung atau bulu hidung. Kemudian ada untuk menghangatkan udara. Sedingin apapun udara yang dihirup oleh hidung kita, ini akan menjadi hangat ketika masuk ke dalam paru-paru atau tubuh kita. Ini adalah fungsinya karena ada hidung. Baik, yang kedua untuk alat pernapasan pada manusia itu di sini ada yang namanya faring. Ya. Ada faring, yaitu tempat bertemunya antara
makanan, dan pernapasan. Nah, pada faring ini tempat bertemunya antara makanan dan pernapasan yang kita hirup atau makanan yang kita olah. Jadi di sini pertemuannya. Yang ketiga itu masih di area sini, dekat dengan faring, yaitu ada yang disebut dengan laring. Nah, laring ini kalau di laki-laki biasanya membentuk seperti jakun ya. Nah, di laki-laki yang sudah dewasa ini terlihat jakun, maka di sanalah posisi laring ya. Kemudian dalam laring ini ada juga apa ya, lupa lagi, epiglottik kalau nggak salah, di sini posisinya di laring. Kemudian yang keempat, di sini ada trakea ya. Di sini ada trakea, di mana trakea ini terbentuk cincin tulang rawan. Cincin tulang rawan. Nah, di trakea ini terbentuk cincin tulang rawan. Kemudian pada posisi trakea juga ada di sini jaringan epitel bersilia. Epitel bersilia. Fungsinya apa? Epitel bersilia ini fungsinya adalah untuk mendorong mukus atau lendir keluar. Ini posisi epitel bersilia ini mendorong mukus atau lendir keluar, mendorong mukus keluar. Nah, selanjutnya ada di buku 5B. Nah, di sini organ lainnya adalah ada yang disebut dengan bronkus. Bronkus ini adalah batang tenggorokan yang bercabang dua. Ini sebelah sini satu, sebelah sini cabangnya. Bronkus, kemudian ada bronchiolus serta ada alveolus. Ini alveolus ini adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ini posisinya di sini. Jadi ketika kita menghirup oksigen, maka keluar akan menjadi karbon dioksida. Maka posisinya di sini, pada posisi alveolus, ya. Pada posisi ini, udara yang kita hirup adalah oksigen, maka keluar menjadi karbon dioksida. Maka disinilah posisinya pada alveolus. Baik, nah jika sudah kalian baca mengenai halaman 8 dan 9 tentang organ atau alat pernapasan pada manusia, silahkan kalian pahami. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh dijapri saja, nanti kita sama-sama bahas ya. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat mengenai organ atau alat pernapasan pada manusia. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan.